Telah lama ku menunggu dirimu. Hello guys, how are you today? I hope I'll have a good news today. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pentingnya negosiasi bisnis untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, sebelumnya, apa itu negosiasi? Jadi, negosiasi adalah upaya tawar-menawar yang dirasa perlu dilakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka salah satu pihak tersebut merasa perlu untuk menawar kembali hal yang sedang dibahas. Nah, negosiasi tidak hanya dilakukan untuk menemukan perjanjian, kesepakatan, maupun kerjasama, tetapi juga dalam rangka untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Proses negosiasi biasanya dilakukan antara dua belah pihak, namun tidak jarang juga melibatkan pihak ketiga yang biasanya disebut dengan negosiator atau orang yang memiliki skill negosiasi serta etika komunikasi bisnis yang baik. Proses ini bersifat formal dan terikat oleh waktu dan tempat yang terbatas. Tujuan negosiasi. Tujuan utama negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lainnya, seperti yang pertama, menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. Dua, menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari perbedaan pendapat dan pertikaian, karena tidak ada pihak yang ingin mengalah dan mendengarkan pendapat pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Nah, yang ketiga, menyatukan beberapa saran dan pendapat agar diperoleh kesepakatan bersama. Selanjutnya ada tips negosiasi. Yang pertama ada membuat target pencapaian negosiasi. Dengan adanya target negosiasi, bisa lebih fokus dalam melakukan negosiasi. Tidak akan mudah dipengaruhi atau dialihkan oleh kesepakatan yang bukan target negosiasi. Yang kedua ada melakukan riset yang komprehensif. Untuk menambah informasi dan pengetahuan terkait negosiasi, hal ini bisa menjadi salah satu landasan pendapat yang bisa kita gunakan dalam sebuah diskusi negosiasi. Yang ketiga ada fokus tujuan utama negosiasi. Cobalah untuk membuat batasan dalam bahasan topik yang ingin dibahas. Jangan sampai hal yang dibahas dalam diskusi menjadi tidak menentu dan berkembang hingga keluar dari tujuan yang ingin dibahas. Yang terakhir adalah bersikap adil dengan pendapat orang lain. Jangan bersikap egois dan hanya mengunggulkan pendapat pribadi. Cobalah terbuka dan mendengarkan pendapat lawan bicara. Yang selanjutnya ada beberapa hal yang harus dihindari dalam negosiasi. Yang pertama ada memperdebatkan semua hal dan terlalu ingin memenangkan perdebatan tersebut. Yang kedua ada terlalu mempertahankan pendapat sendiri. Yang ketiga ada terbawa emosi. Yang keempat ada melihat sebuah masalah atau isu dari kacamata sendiri. Yang terakhir ada menyalahkan dan menyerang orang lain. Negosiasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis negosiasi. Negosiasi yang pertama ialah negosiasi berdasarkan pihak yang terlibat. Di sini, di negosiasi berdasarkan jumlah pihak yang terlibat, terdapat dua negosiasi. Yang pertama, negosiasi pihak penengah, yaitu negosiasi yang bersifat netral dan biasanya dilakukan apabila terdapat dua orang atau lebih. Dan selanjutnya ada negosiasi tanpa pihak penengah, ialah negosiasi yang hanya dilakukan apabila terdapat dua individu sehingga tidak memerlukan bantuan dari individu lain. Dan yang kedua, negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi formal yaitu negosiasi yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum
untuk meraih kesepakatan. Dan selanjutnya, negosiasi non-formal dapat dilakukan di mana saja sehingga tidak perlu menempuh jalur hukum. Dan jenis negosiasi yang terakhir ialah negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Di sini, di negosiasi berdasarkan untung dan rugi, terdapat beberapa negosiasi. Negosiasi yang pertama ialah negosiasi dominasi, yakni keputusan hanya menguntungkan satu pihak saja, jadi pihak lain bisa jadi dirugikan ya. Dan yang kedua ada negosiasi akomodasi, yaitu seluruh pihak yang terlibat hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Dan yang ketiga ada negosiasi kolaborasi, seluruh pihak menyuarakan pendapatnya sehingga tercipta keputusan yang terbaik. Berarti ini jalur tengahnya, kayak semua pihak itu dapat keuntungan. Dan yang terakhir ada negosiasi loss-loss, dilakukan untuk menghentikan konflik yang sedang berlangsung sekaligus mencegah kemungkinan munculnya permasalahan di masa depan. Berarti yang negosiasi yang terakhir itu dapat memecahkan masalah dan merumuskan masalah tersebut sehingga tidak ada masalah yang akan timbul di masa depan. Kesimpulannya adalah negosiasi adalah teknik atau proses terjadinya komunikasi antar dua orang atau lebih untuk memenuhi kesepakatan yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Sekian, terima kasih.